Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita teruskan lagi persiapan perbicaraan Ramadan kita insyaAllah. Dan sebelum kita mulai, kita akan mulakan dengan bacaan umul kitab dan seterusnya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabil azam wa ala niyatin salihah wa khususan ila hajatina wa hajatihim syamilillahum wal-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقظ ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله
Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, syukur dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dan diteruskan lagi lah forum kita untuk sekian kalinya ni doktor ya. Untuk sekian kalinya, alhamdulillah masih kita diberikan nikmat kesihatan yang baik, rezeki untuk kita berjumpa lagi hari ini. Alhamdulillah. Itu semua keberkatan daripada Allah, rahmat daripada Allah. Untuk kita tetap berkumpul di dalam majlis ilmu yang masya-Allah tabarakallah, di dalamnya ini malaikat turun mendoakan kita insya-Allah. Jadi teruslah kita ni akan membicarakan hari ini sekitar hal ehwal puasa. Tajuknya secara ringkas madrasah Ramadan, pendidikan Ramadan. Terus saya izin soalan pertama kepada yang mulia Prof. Apa yang sebenarnya kita perlu fahami tarbiyah Ramadan, 7 tahun kita dari 30 hari kita menjadi Ramadan. Apa sebenarnya tarbiyah Ramadan ini, Prof? Mungkin Prof boleh terangkan sebagai mukaddimah awal. Yang okey. Okey. Yang ini. Baik. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'akum syahrun mubarak iftaradallahu 'alaikum siyamahu wa futihat babul jinan wa ghulqat babun niran wa suffidat syayatin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslim dan alim benar dan membaca Al-Quran yang baik sekali. Jadi membaca alhamdulillah surah Mulk begitu. Nah, jadi pertanyaan yang ditanyakan kepada saya itu berkaitan dengan tarbiyah Ramadan. Nah, tarbiyah Ramadan yaitu dengan pengertian kita lihat pendidikan berkaitan dengan bulan Ramadan. Karena dikata di sini kita ini belum masuk ke tarbiyahnya dulu. Karena tarbiyahnya itu nanti kita sama ada hari Selasa hari Rabu. Itu dimulai di pendidikannya ketiga itu. Nah, sekarang ini kita sebelum masuk Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya Ramadan, mereka ini pada mulai daripada tahun ketiga Hijrah, Nabi Muhammad dengan para sahabat ini mereka sangat gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam satu bulan tersebut pahala itu open, sangat banyak sekali. Apapun yang dilakukan dalam bulan Ramadan tersebut semuanya dibuka pahala, dan bahkan pahalanya itu tidak dikira. Dari 10 sampai 700 tidak ada. Maknanya kalau kita lihat di bank ini, kalau kita ada uang di bank, so open check. Apa saja boleh dikira. Tidak ada dikira 10 atau 700. Dan dengan demikian makanya Rasulullah, para sahabat, orang-orang saleh, salaf-salaf terdahulu, mereka ini kehidupan mereka dalam kesehariannya sebagai muslim, yang mereka pikirkan itu Ramadan. Yang mereka pikirkan adalah bulan Ramadan. Jadi mereka ini 5 bulan sebelum bulan Ramadan mereka sudah bergembira, berpikiran dengan Ramadan tersebut. Sehingga mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Itu dari 5 bulan sebelum bulan Ramadan sudah mereka berdoa seperti itu. Wahai Tuhan kami, sampaikan Ramadan untuk kami, karena kami menginginkan Ramadan. Selepas Ramadan, 6 bulan selepasnya mereka buat apa? Berdoa kepada Allah supaya Ramadannya diterima. Dalam 6 bulan. Artinya 1 tahun mereka pikirannya ke Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan tersebut yaitu pahalanya sangat luar biasa. Bahkan mereka berharap dalam bulan Ramadan tersebut yaitu dengan 1 malam, yang mana 1 malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Itu pikiran orang-orang terdahulu. Nah, kita juga di sini sebelum memasuki Ramadan tersebut kita mesti
kita mesti bergembira, bisa senang dengan akan datangnya bulan Ramadan. Lain misalnya orang kadang datang Ramadan akhirnya mereka itu bermuka masam, tidak suka apalagi datang Ramadan, tidak boleh makan siang, tidak boleh makan tengah hari, minum tidak boleh. Ada yang begitu, tapi kita tidak boleh. Umat Islam yang mana diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan berseri-seri, Rasulullah SAW berkata, "Ja'akum syahrun mubarak, telah akan datang kepada kalian satu bulan yang penuh berkah." Jadi dengan gembira menerima bulan Ramadan tersebut. Karena dengan madrasah Ramadan tersebut kita ini akan dididik supaya kita nanti akan menjadi graduan yang bertakwa. La'allakum tattaqun, semoga kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, antaj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayatan. Engkau menjadikan antara engkau dan azab Allah suatu penghalang. Itu takwa. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan di sana ada satu azab yaitu neraka, kita sebutkan neraka. Nah, menghalang kita untuk masuk neraka itulah takwa. Dengan pengertian menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya supaya kita jangan terlimpas kepada azab atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lebih spesifik lagi, takwa ini sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mempunyai pengertian takwa itu. Apa yang dia katakan? Takwa ini adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu walau biqalil wal istidadu lima yaumir rahil. Nah, itu takrif lebih spesifik lagi. Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Apa itu takwa? Takwa adalah takut kepada yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Takut kita ibadah kita tidak diterima, takut kita dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, takut kita dengan perkara-perkara yang menakutkan kita karena kita tidak diterima atau akan masuk ke dalam neraka. Takut. Al-khaufu bil jalil. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW. At-tanzil yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini ada dua jenis, yaitu al-matlu dan ghair matlu. Yang dibaca yaitu Al-Quran, ghair matlu yaitu hadis Rasulullah SAW. Jadi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya semua ibadah, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, perkawinan kita, jual beli kita, semuanya mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiganya takwa ini adalah qanaah bil qalil, cukup dengan yang sedikit. Dia tidak mau memikir, dia melakukan untuk akhirat, semuanya akhirat, semuanya. Nah, kalau qanaah ini dunia, dia cukup yang sedikit. Yang ada, misalnya dia memerlukan ada makanan dengan dia ada harganya 20 ringgit begitu. Dia makan 5 ringgit, 15 sedekahkan. Itu karena ahlul qalil. Cukup dengan yang 5 ringgit. Itu pengertian yang ada. Makanya itu arti takwa. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Dan yang keempatnya al-istidadu li yaumi rahil. Persiapan untuk waktu hari kita bermusafir, berlayar. Karena kita hidup ini adalah sementara. Kita ini dimisalkan oleh Rasulullah SAW kehidupan kita ini seperti apa? Seperti orang yang sedang duduk di bawah pokok beristirahat. Nah, dalam perjalanan kita tersebut, maka ketika kita diam di bawah pokok tersebut, kita akan menunggu akan bergerak lagi bila bergeraknya. Jadi dalam pergerakan tersebut kita memerlukan bekal. Bekalannya apa? Yaitu untuk kita dalam bepergian. Misalnya perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, perlu sedikit kusin masanya, itu untuk dalam perjalanan tersebut. Nah, takwa ini siap, tapi bukan untuk yang di dunia, untuk di yaumir rahil, hari perjalanan kita ke
ke akhirat. Maka kita siapkan di sana puasa kita, sembahyang kita, zakat kita, haji kita, pernikahan kita, perjualan kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, persiapan di hari kiamat. Oleh itu Abu Hurairah suatu hari ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Abu Hurairah, apa itu makna takwa? Apa artinya takwa tersebut?" Akhirnya dijawab oleh Abu Hurairah, "Kamu pernah berjalankah di tempat yang penuh berduri?" Kamu pernah jalan di tempat yang penuh berduri? Dijawab oleh yang bertanya, "Iya, pernah saya berjalan di tempat yang berduri." "Apa yang kamu lakukan?" Dijawab oleh yang bertanya, "Aku hati-hati supaya jangan tertusuk, kan jalannya berduri." Nah, ketika jalan berduri ditanya, "Apa maksud ya, apa yang kamu lakukan?" "Saya berhati-hati jalannya supaya saya tidak tertusuk oleh duri tersebut." Abu Hurairah berkata, itulah takwa. Jadi berhati-hati. Kita dalam hidup ini kita mesti berhati-hati. Yang mana yang halal, yang mana yang haram. Di antara kedua-duanya ada yang samar-samar. Yang samar-samar kita lebih baik jauhi yang samar-samar tersebut. Tapi yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada yang samar-samar. Nah, yang samar-samar kita jauhi. Maka itu dikatakan sebagai apa? Sebagai takwa. Yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dari itu takwa menurut siapa dikatakan Ibnu Mas'ud, takwa tersebut adalah an yuta'a wala yuqsa wa an yushkara wala yukfar wa an yuta'a wala yuqsa. Di sana disebutkannya takwa ini adalah taat kepada Allah, tidak derhaka kepadanya. Yuta wala yu'sar. Kita taat kepada Allah dan kita tidak menderhaka kepada Allah. Perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhi, itu takwa. Ayushkara wala yukfar. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita ini dan juga tidak kufur. Jadi apa disebutnya? Nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita ini kita bersyukur. Maka dari itu ayat 5 ayat yang di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini di sana ada syukur itu. Yang pertamanya, puasa ini tujuannya bertakwa. Di dalam puasa kita mesti mencari ilmu. Di dalam puasa kita mesti mencari in kuntum ta'lamun 184-nya. Kemudian selepas berilmu kita mesti bersyukur. La'allakum tashkurun. Takwa mendapat ilmu, kita bersyukur. Sesudah bersyukur maka kita akan mendapat petunjuk dari Allah. La'allahum yarsudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Akhirnya la'allahum yarsudun. Kita sudah bertakwa, mencari ilmu untuk kita dalam melaksanakan puasa kita akan mendapat bersyukur dengan ilmu tersebut. Allah akan memberi petunjuk kepada kita. Nah, petunjuk tersebutlah itu tarbiyah, pendidikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dalam bulan puasa selama 30 hari itu kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena puasa ini bulan Ramadan. Nah, 1 bulan penuh dalam 1 tahun. Mau dimanapun negeri, Ramadan pasti datang. Karena ini Allah menunjukkan kepada kita bagaimana kekuasaan Allah. Allah jadikan bulan 12 bulan. Salah satunya adalah bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini akan berkuasa di seluruh dunia. Mau tidak mau. Misalnya satu negara Brazil misalnya, dia tidak suka dengan Islam. Dia cakap kepada Ramadan, kamu tidak boleh masuk negeri kami. Tidak boleh. Tetap dia akan masuk. Mau tidak mau. Ramadan itu akan masuk ke negeri Brazil. Di sana ada orang Islamnya atau tidak ada orang Islamnya, Ramadan tetap. Tidak boleh cakap Brazil, tidak boleh. Ramadan tak boleh masuk sini. Ada ditulis di airport jaga di mana. Ini tidak boleh. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tau'an wa karha. Itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begitu, ciptaan makhluk itu mereka secara volunteer, secara sukarela atau secara terpaksa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti itu. Nah, bukti bahwa Allah berkuasa dengan datangnya bulan Ramadan. Dan itu di dalam tarbiyah kita menghadapi Ramadan, ya kita siap-siap tersebut.
untuk menjadi orang takwa, untuk kita menjadi orang berilmu dan bersyukur, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada kita. Wallahu a'lam. Masyaallah. Itulah pentingnya Ramadan, la'allakum tattaqun, takwa dan syukur yang diterangkan oleh Profesor tadi. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi bagaimana cara untuk kita meraih takwa itu, dan kenapa puasa itu takwa, kenapa mesti puasa, kenapa mesti takwa. InsyaAllah nanti Profesor akan sambung. Berbalik kepada doktor. Masya Allah. Saya datang. Masya Allah. Kita cakap pasal Ramadan ni, doktor. Sudah diterangkan oleh Profesor tadi. Ganjaran Ramadan ini, Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada dalam bulan, cuma spesial dalam bulan Ramadan. Dan ada satu hadis, apabila bulan Ramadan ni famous ni, sampai orang buat lagu, tapi saya lupa lagunya. Kan nyanyi tadi, doktor, lupa lagunya. Ada satu hadis baginda Nabi, syurga itu dibuka seluas-luasnya, neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan dibelenggu. Ini hadis yang menjadi sandaran kepada kita betapa hebatnya Ramadan. Jadi mungkin doktor boleh hurai lagi apa intipati daripada hadis tersebut. Silakan doktor. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadan futihat lahul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Rahman Haki, yang sama-sama kita muliakan pula pengatur majelis kita Ustaz Rifat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama penganjur dari majelis forum kita kali ini. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan apa hakikat dari madrasah Ramadan, yang jelas sudah diterangkan dengan begitu luas oleh Al-Mukarram Profesor, bahwa insyaallah dalam Ramadan ini tujuan akhir kita adalah untuk mendapatkan gelaran sebagai orang muttaqin. Setiap tahun ayat ini sama, dari dulu hingga sekarang, bahkan sampai bila-bila firman Allah yang menjelaskan tujuan dari berpuasa itu adalah sebagai orang yang muttaqin. Namun yang menjadi soalan terbesar kita sama-sama adalah, adakah saum di tahun 2020 itu berbeza dengan saum yang akan kita jalankan di tahun 2021 ini? Insyaallah dalam 2-3 harinya. Nah, kalau memang jawaban kita itu adalah sama saja, lalu soalan keduanya, sudahkah kita menjadi orang muttaqin atau orang bertakwa itu? Seperti mana sudah dijelaskan dari Profesor bahwa ciri-ciri orang bertakwa itu sangat luar biasa. Nah, adakah kita sudah masuk dalam level itu? Atau jangan-jangan puasa yang sudah kita lakukan selama ini sama saja? Puasa kita tidak beralih dari puasa yang awam yang didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali seperti al-imsak 'anil mufattirat minal akli wasyurbi wasyahwati min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Adakah itu terus yang kita jalankan selama ini? Menahan diri dari makan dan minum, berhubungan suami istri pada siang hari dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari? Kalau iya, maka level kita itu masih seperti itu terus. Kesian kan? Dalam arti
di hadis yang lain mengatakan fa'anta minal khasirin. Kita ini tergolong orang-orang yang merugi. Jika amalan yang kemarin sama dengan sekarang saja kita merugi, apatah kalau amalan kemarin lebih baik? Maka yang kita inginkan, takwa yang tadi dijelaskan itu adalah bagaimana supaya kita lebih meningkat ke level 2 paling tidak, kalau tidak level 3, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, seperti saum al-khawas, bahasanya orang yang level lebih tinggi lagi. Apa itu? Mereka-mereka yang mencoba menahan dirinya tidak hanya makan minum berhubungan suami istri pada siang hari, tetapi imsakul ainain, menjaga menahan dua matanya agar tidak melihat perkara-perkara muharramat yang diharamkan Allah, tetapi matanya diarahkan untuk melihat kalimat-kalimat Allah, melihat hamba-hamba Allah yang baik lalu dia ikuti. Lalu menahan dua telinganya pula dari suara-suara yang tidak dibenarkan, dari suara-suara yang khaba'ith yang memang ditegak untuk kita dengar. Jadi kita diperintahkan mendengar kalimat-kalimat yang hasanah, seperti penganjur kita, Haji Hasanah, Tuan Haji Hasanah mengajarkan kita. Jadi kalimat yang diminta adalah kalimat-kalimat yang hasanah, yang memang kalau kita dengar kalimat itu masuk dalam jiwa kita, menggugah kita untuk dapat melakukan amalan ibadah lebih kuat, lebih baik dengan. Lalu ketiga yang mesti dilakukan bagi mereka yang ingin saum di 2021 ini lebih hebat, lebih baik, mesti dia imsakul lisan, menahan lidahnya, mulutnya untuk tidak bercakap kalimat-kalimat yang khabithah, yang tidak dibenarkan Allah. Jadi kalimat-kalimat yang terkeluar dari mulut kita, lisan kita, mestinya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ahbab bin Arbab dalam sebuah hadis mengatakan, taqarrab ila Allah ta'ala mastata'ta, dekati Allah, mendekatlah engkau kepada Allah dengan semampumu. Fa'lam, ketahui, innaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in ahsana wa ahabba min kalamihi. Engkau tidak akan, atau media yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kita pada Allah adalah dengan membaca kalam Allah. Subhanallah, ada kita sudah membacakan kalimat-kalimat firman Allah yang dahsyat luar biasa. Jadi ini artinya bahwa puasa ini supaya kita biasakan, level kita akan naik ke level 2 jika lidah kita tahan untuk melakukan atau mengatakan perkara-perkara yang baik. Jadi usahakan yang terkeluar adalah kalimat-kalimat yang baik. Kalau Allah sentiasa kita keluarkan dari mulut kita, fa insyaallah dengan itu ketakwaan kita semakin kuat. Lalu yang berikutnya, imsakul yadain, tahan dua tangan kita. Sekarang kata orang, dunia ada di ujung jari jemarimu. Apa saja kita mau type saja. Jika kita mau cari-cari dalam internet, mudah sekali ya. Dan kita mau share apa saja. Terkadang kita share ada kalimat-kalimat ghibah, kalimat namimah, kalimat hoax. Ini hindari. Tegak tangan kita, jangan memegang mobile kalau untuk share kalimat-kalimat tidak baik. Usahakan tangan kita ini memegang mobile kita bismillahirrahmanirrahim. Selepas membaca alhamdulillahirabbil alamin, sentiasa, sehingga yang keluar dari lisan kita, yang dilakukan tangan kita adalah mengucapkan kalimat Allah, membuka Al-Quran, membuka kalam Allah subhanahu. Yang terakhir, jika puasa kita mau lebih baik adalah imsak ar-rajulain, tahan kakimu, jangan drive kereta kita ke tempat-tempat yang tidak baik. Nah, 5 perkara, ada lagi yang menambahkan tambah 2 lagi, tapi saya cukup 5 saja. 5 perkara inilah jika kita lakukan, maka grade puasa kita akan naik ke level 2. Jika tidak, kesian kita. Selama kita hidup ini, masa puasa kita level awal terus? Tentu kita tidak mau. Kita ingin naik ke level yang lebih tinggi, maka jaga 2 mata, jaga 2 telinga, jaga lisan kita, jaga tangan kita, jaga pula 2 kaki kita. Lalu kemudian soalan itu
soalan yang tadi, hadisnya katanya di bulan Ramadan dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Ini pun telah disentuh oleh Abu Karam tadi, Profesor, bahwa surga di bulan puasa. Dan ini baginda Rasulullah SAW pun jelaskan dengan tegas bahwa surga dibuka itu hakikat, lurus benar, itu surga dibuka pintunya. Tetapi semuanya, maukah kita masuk ke dalam surga itu? Tentu kalau ditanya mau, jawaban kita pasti mau. Tapi adakah benar kita mau? Kalau dikatanya cinta tak kita? Aku cinta. Apa buktinya? Nah, kalau kita memang mengatakan oke, aku mau masuk ke dalam jannah surga yang dibuka tadi, tapi apa bukti keinginan kita masuk itu? Maka dibuktikan dengan keseriusan kita, ketulusan kita di dalam berpuasa. Memang kita mesti berjuang. Maka dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. As-sabri, sebagian ulama mentafsirkan kata sabar itu adalah saum. Jadi benar-benar kita berlindung, mencari perlindungan, bantuan dari cara berpuasa. Maka baginda Rasulullah SAW meriwayatkan hadis qudsi bahwa kullu amali bani Adam lahu illa shaum wa li wa ana ajzi. Semua amalan yang kita lakukan lahu untuk kita. Coba sembahyang, berapa pahala kita kalau jemaah? 27 kali 5, 100 sekian sudah. Ini ada. Baca Quran satu huruf maknanya satu kebajikan. Satu kebajikan dihargai 10 sampai ke 700 tadi profil kan. Jadi artinya sudah ada ketentuan itu. Kecuali puasa. Puasa tak ada itu. Mana? Allah katanya untukku. Bahkan dalam hadis qudsi lain dikatakan bahwa wahai para malaikat, saksikan hamba-hambaku ia menahan makanannya, perutnya untuk tidak diisi. Dia menahan lapar, menahan untuk makan dan minum. Kenapa? Dia ajli, karena aku, maka aku akan balas dia dengan diriku sendiri. Subhanallah. Nah, jadi Allah buka selebar-lebarnya pintu surga. Maka sekarang katakan labbaik ya Allah. Ya Allah, aku mau masuk ke dalamnya ya Allah. Dengan apa? Dengan puasa yang sebenar, dengan puasa itu. Lalu benar, ditutup pula pintu neraka. Di sini sebenarnya bukan surga sudah dibuka, tinggal kita mau tidak. Neraka sudah ditutup, mau tak kita menutup diri kita? Semua keinginan nafsu kita tadi yang ingin makan, kan? Dari mulai terbit fajar kita tahan diri kita tidak makan. Pukul 10 sudah rasa panas perut kan? Panas perut kita, ingin makan, mulai berpikir nanti wan saja maghrib tiba sudah disiapkan. Ada air Bandung, air Jogja, air Karawang, semua air Temburong semua disiapkan. Yang diminum cuma sedikit saja. Masuk dhahabaz zama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Subhanallah. Ini bawaan nafsu. Gonikan abu-abu. Tetapi kenapa kita terus buka peluang-peluang kita untuk masuk ke neraka itu? Nah, jadi kita walaupun Allah tutup pintunya, tapi kita terkadang masuk ke dalam, mau masuk ke neraka. Wa'udzubillah min dzalik. Tapi bukan hanya di sini, yang luaran sana, yang tidak ikut mengaji di sini. Kalau ikut forum ini, insya Allah, mana saja tadi drive kereta dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Niatnya ikhlas, masuk surga insya Allah. Yang terakhir, sufilatis syayatin. Nah, setan itu kenapa ada kata dibelenggu? Maknanya ada kebebasan kan? Kalau ada kebebasan, maka kita yang baca Quran pun digoda. Indahnya suara ini tak ada duanya. Godaan. Kita rasa takjub, tapi bukan beliau ini hal yang sama. Kalau beliau insya Allah ikhlas. Nah, jadi digoda kita walaupun kita memang melakukan kebajikan, setan yang lebih hebat. Nah, apa makna dari sufidat sebenarnya? Sulilat. Ini banyak ulama menerjemahkan itu didofa, dilemahkan.
Bukan dalam arti dirantai dalam rantai itu, dilemahkan kemampuan untuk menggoda. Siapa yang tidak mampu digoda? Orang yang melakukan puasa dengan cara menahan 5 perkara tadi, setan tak mampu menggodanya. Tetapi bagi orang-orang yang puasanya, ya sudahlah, karena bulan puasa kata Prof tadi, mau tidak mau harus puasa. Mau negaranya kafir, kan negaranya Islam, kan mesti datang bulan puasa di sana. Maka ada orang Islam di sana dipuasa. Tetapi karena itu adalah karhan, bukan karena tauban ketakwaan, maka dia terpaksa dilakukan. Nah, orang yang terpaksa melakukan sebuah ibadah puasa, sembahyangkah, zakatkah, sedekahkah, semua dia terpaksa dilakukan. Maka setan itu bermain di dalamnya, walaupun sudah didofan, lemah, tapi dia akan kuat bagi mereka-mereka yang tidak melakukan ibadah dengan sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan kita bahwa hadis itu benar Allah bukakan pintu surga yang luas yang lebar itu. Tapi maukah kita masuk? Kata-katakan, ya, aku mau masuk dengan apa? Lakukan ibadah Ramadan dengan baik. Lalu Allah tutup pintu neraka dengan betul-betul ditutup. Maka maukah kita tidak masuk di dalamnya? Siapkah kita? Oke, saya siap. Dengan apa? Tidak melakukan perkara-perkara yang tegak di dalam bulan puasa. Lalu yang terakhir adalah setan dirantai, setan dilemahkan. Jangan bagi peluang menggoda kita. Jangan dari sekarang kita sudah siapkan diri. Tanggal 12, 13, 14 saya sudah booking tempat ini untuk sungkai. Boleh. Tapi jangan itu menjadi utama. Booking tempat itu untuk berbuka bersungkai, ajak anak-anak miskin, anak-anak yatim bersungkai sama, subhanallah. Kan, ajak ahli-ahli Quran, ajak ahli-ahli ilmu. Kalau kita mau bersungkai, boleh booking tuh tempat, tapi booking kan buat ahli ilmu, sungkai sama-sama ahli ilmu. Subhanallah, kan nikmatnya. Ya berapa? Insyaallah, subhanallah. Baik, demikian. Masya Allah, jelas. Memang itulah, kita pun forum ini pun matlamat forum daripada awal ni kita perjalanan tamasya alam barzakh, itulah hakikatnya kan. Hakikatnya kita dari awal beberapa siri tamasya alam barzakh mengharapkan syurga Allah, dihindarkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab Ramadan yang akan datang ini mampu membawa kita kepada syurga Allah, mendapat redha Allah, mendapat kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus tadi dah habis lagi pasal takwa. Kalau takwa kita nak cakap banyak orang, terlalu tidak cukup sebenarnya 1 jam untuk cakap pasal takwa. Tapi kenapa di Ramadan ini seringkali sahaja dikaitkan dengan takwa, dan bagaimana cara untuk kita mencapai matlamat takwa itu melalui tarbiyah Ramadan ini? Bagaimana caranya, Prof? Baik, terima kasih moderator. Takwa di dalam Al-Quran kalau kita lihat, dia disebutkan lebih kurang 258 kali. Takwa ini dalam Al-Quran ada disebut 258 kali. Yaitu sama ada fi'il amarnya, sama ada atau isim, atau fi'il madhi, fi'il mudhari, jamaknya, mufradnya, itu semuanya 258 kali. Ini bermakna bahwa takwa ini adalah sesuatu yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutnya berapa kali sampai banyak gitu. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala cinta sayang kepada manusia. Sebagaimana manusia juga kalau sudah cinta dengan seseorang, hari-hari dia sebut itu. Fulan dia sebut. Hari-hari dia. Nah, Allah ini menyebut ketakwaan sering sampai 258 kali gitu. Berarti ini sesuatu yang luar biasa orang bertakwa itu. Dengan disebutkan sebanyak itu. Dari sebanyak itu, Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ketakwaan tersebut boleh dikategorikan kepada beberapa kategori. Yaitu salah satunya kategori seruan. Allah menyeru manusia untuk bertakwa. Semua disuruh untuk bertakwa. Pertamanya misalnya untuk manusia diteru oleh Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi
Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Satu, manusia. Ya ayuhan nasu taqu, dikatakan hari kiamat, zalzalatas sa'ah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Manusia disuruh untuk bertakwa. Orang beriman juga disuruh untuk bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Disuruh juga orang beriman untuk bertakwa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri juga disuruh bertakwa. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha awala tuti'il kafirina wal munafikin. Nabi itu kan yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia, Allah memerintahkannya untuk bertakwa. Ittaqillaha, bertakwa kepada Allah. Para nabi menyeru kepada umatnya semuanya untuk bertakwa. Kazzabat qaumun nuhinil mursalin. Akhirnya Nabi Nuh berkata, fattaqullaha wa atiun. Takwalah kalian kepada Allah dan taat kepadaku. Nabi Hud juga berkata begitu kepada kaum Adnya, fattaqullaha wa atiun. Nabi Saleh juga berkata demikian kepada kaumnya Samud, fattaqullaha wa atiun. Nabi Lut juga berkata begitu. Nabi Syuaib juga berkata gitu, fattaqullaha wa atiun. Artinya takwa ini diperintahkan kepada seluruh manusia. Yang ada disebut ini takwanya tersebut. Jadi kategori pertama dari takwa yang ada di dalam 258 tersebut adalah berkaitan dengan seruan Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Juga di dalam ayat-ayat tersebut kategori keduanya yaitu bagaimana nilai takwa itu. Qimatut taqwa wa ahamiyat. Jadi nilai takwa dan kepentingannya juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu satu lagi tajuk. Nilai takwa itu satu lagi tajuk. Yang keduanya dikiakan as-awsaf fil muttaqin. Sifat-sifat orang yang bertakwa. Udan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu sifat-sifat orang bertakwa. Satu kategori juga. Itu dari 258 tempat itu. Berkaitan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan juga disebutkan, ini pertanyaan tadi. Pertanyaan moderator. Bagaimana kita mencapai ketakwaan tersebut? Bagaimana kita mencapai ketakwaan? Di sana juga ada poin-poin. Nah, itu akan kita bincangkan. Dan yang kategori kelima adalah yataratab, apa yang hasil daripada bertakwa tersebut. Yang kita sekarang Ramadan nanti beberapa hari hasilnya apa kalau kita takwa itu. Jadi apa yang akan diperoleh oleh orang-orang bertakwa itu disenaraikan juga. Itu daripada 258 tempat tadi disebutkan ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, innal muttaqina fi jannatin wa nahar, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Semuanya disebut. Ya, inda malikim muqtadir. Itu orang hasilnya. Jadi istilahnya rizat. Rizat daripada takwa itu juga disebutkan. Dari 258. Jadi kita boleh itu setiap satu itu boleh satu sesi. Kajian daripada 5 yang ada disebutkan takwa, kategori takwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi kita akan melihat bagaimana cara kaifiyati, yaitu cara untuk mencapai ketakwaan tersebut dalam melaksanakan sebagaimana di dalam bulan puasa nanti. La'allakum tattaqun. Karena takwa ini disebut 2. La'allakum tattaqun dengan la'allahum yattaqun. Yang satu khusus orang beriman, yang satu lagi untuk seluruh manusia. Jadi bagaimana kita cara mencapai ketakwaan tersebut? Yang pertama sekali yang disebut bagaimana kita mencapai ketakwaan tersebut adalah dengan ayat yang pertama disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang pertama. Bagaimana kita akan mencapai ketakwaan? Wahai manusia, ubudullah, beribadahlah, sembahlah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dengan pengertian al-khudu al-tam, fully submission bahasanya itu. Betul-betul kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencipta kalian. Khalaqakum wallazina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian. Dikatakan ini maksud wallazina min qablikum, katanya mungkin manusia-manusia sebelum Quraisy, atau manusia sebelum yang ada di Bani Israel, atau manusia sebelum para sahabat. Karena disebutkan boleh juga sahabat, orang-orang sebelum sahabat, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, itu qablakum itu. Ada juga mengatakan sebelum kalian, yaitu jin. Karena jin sebelum manusia, jin diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Jadi beribadah, sembahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sama sekali mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Ibadah. Jadi dengan ibadah tersebut kita akan dapat la'allakum tattaqun. Kalian akan mencapai ketakwaan dengan ibadah tersebut. Tidak ada ibadah, takwa tidak sampai. Tidak ada ibadah, kita gagal dalam mencapai ketakwaan tersebut. Nah, itu yang pertama. Ubudullaha, dikatakan allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Yang keduanya, untuk mencapai ketakwaan tersebut sudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya adalah pegang dengan keras, pegang dengan kuat ajaran agama, pegang dengan kuat Al-Quran, pegang dengan kuat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, akhadnakum misaqakum wa rafa'na fawqakum, dikatakan kami angkat daripada kalian, yaitu dikatakan sesudah itu tur jibalnya tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Akatum biquwwah, ambil Taurat dengan sebuah kekuatan supaya kamu mencapai ketakwaan. Ini apa dikatakan biquwwatin, ambil yang ada di dalam Taurat ini dengan kuat, pegang sekuat-kuatnya agar kalian mencapai ketakwaan. Artinya kita pegang Al-Quran, kita pegang As-Sunnah, bukan pegang maksudnya pegang Quran. Maksudnya kita laksanakan isi Al-Quran, laksanakan isi Sunnah tersebut. Kita akan bertakwa sebagaimana Bani Israel tadi. Bani Israel ketika diturunkan kepada Nabi Musa Taurat, kitab Taurat kepada Nabi Musa, ketika mereka sudah selamat daripada kejaran Bani Israel, kejaran Fir'aun sampai di Gunung Sina, sampai di Gunung Sina di sana Nabi Musa telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengannya selama 40 malam. Selama 40 malam. Nah, selepas itu 40 malam barulah diturunkan Taurat dengan suhuf yang 10 tersebut, Ten Commandment. Jadi diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa bersama ada di bukit di Gunung Sina tersebut. Kemudian pengikutnya ada di bawah. Nah, Nabi Musa keluar dari bukit tersebut dengan membawa Taurat. Kata Nabi Musa kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ini kitab dari Allah. Taurat ini kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perintah Allah dan larangannya. Kamu pegang ini. Kamu laksanakan apa yang ada di sini. Bani Israel cakap, tidak percaya. Kami tidak akan melaksanakannya. Kami tidak percaya bahwa kitab ini turun dari Allah. Jadi daripada Tuhan. Kalau kata Nabi Musa, tidak, kamu mesti melaksanakan itu. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel juga degil, tidak mau. Kami tidak akan melaksanakan ini. Kalau kami melaksanakan ini, kamu seperti dakwaan kamu ini dari Tuhan, maka arinallaha jahratan. Perlihatkan kepada kami Tuhan dengan nyata. Itu permohonan yang luar biasa. Dia tidak percaya, mereka tidak percaya kepada Nabi Musa yang mengatakan Taurat tak turun dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau
melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadzat, sesudah itu akhirnya mereka semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas dimatikan, dihidupkan semula. Selepas dihidupkan semula, akhirnya Nabi Musa juga berkata kepada mereka, wahai Bani Israel, kamu sudah dihidupkan. Kamu percaya tidak ini dari Allah? Tetap mereka tidak percaya juga. Itu Bani Israel, degil. Tidak percaya juga, tidak. Kami sudah mati, sekarang hidup lagi. Dia tidak ada apa-apa. Kata Bani Israel tersebut. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat. Malaikat angkat itu gunung Sina. Gunung Sina tersebut angkat. Selepas itu kamu ancam Bani Israel tersebut. Kalau mereka tidak mau beriman kepada Taurat ini, maka gunung tersebut akan dihempapkan kepada kalian. Itu 600.000 orang Bani Israel yang selamat bersama Nabi Musa dari kejaran Fir'aun tersebut. Nah, kamu percaya ini dari Allah atau tidak? Kitab ini percaya atau tidak? Ketika melihat gunung diangkat dengan suara yang luar biasa, mereka merasa takut. Akhirnya mereka cakap, iya, kami percaya ini dari Allah. Itu lihat Bani Israel. Bani Israel dia ini taatnya kalau dipaksa. Kalau kita umat Islam tidak. Nabi Muhammad, sahabat menerima Al-Quran, sahabat menerima hadis samaan wa ta'ala. Iza qadallahu wa rasuluhu amran, maka laisa lahum, dikatakan mereka maka nalahum khiyaratan min amri, tidak ada pilihan. Mereka terima, sami'na wa ata'na. Itu sahabat. Kita juga ikut dengan sahabat. Ada dari Al-Quran, kita ikuti. Ada yang daripada hadis Rasulullah SAW, kita ikut. Sam'an wa, tidak ikut dengan orang-orang Bani Israel tersebut. Jadi kita pegang, kita laksanakan dengan sekuat-kuatnya apa yang dalam Al-Quran dan juga apa yang ada dalam Sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan mencapai ketakwaan. Akan mencapai ketakwaan yang sebagaimana diperintahkan dari Allah. Dan lain lagi, yaitu kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meminta hidayah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ketakwaan tersebut. Dikatakan man ihtada atau allazina tadau zadatuhum hudan wa atahum taqwahum. Orang yang sentiasa meminta kepada Allah petunjuk, zadahum hudan, mereka akan ditambah petunjuknya. Dan wa atahum taqwahum, Allah akan memberikan kepada mereka ketakwaan tersebut untuk mereka. Artinya kita memohon kepada Allah hidayah. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam setiap hari kita memohon kepada Allah. Setidaknya 17 kali wajib kita meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Setidaknya 17 tuh. Kalau tidak memohon hidayah dari Allah, 17 Islam kita diragui. Karena setidaknya 17 rakaat kita minta. Apalagi kita baca-baca yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Maka allazina tadau, mereka yang meminta petunjuk dari Allah, zadahum huda, Allah akan menambahkan hidayahnya itu. Dengan ditambahnya hidayah, maka atahum taqwahum, mereka akan ditambah takwa mereka tersebut, yaitu dengan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan menjauhi semua larangan dan juga melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita boleh lihat sebahagian dengan sebahagian daripada cara untuk kita mendapatkan ketakwaan tersebut, yaitu dengan ibadah satu, dengan melaksanakan ajaran dengan sekuat-kuatnya dan memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut ulama itu di sana ada 8 poin. Ini 3 saja poin. 5 lagi nanti kita sebutkan 5. Wallahu a'lam. Masyaallah. Itulah amalan-amalan sepanjang bulan Ramadan yang kita perlu maksimalkan agar kita keluar daripada madrasah Ramadan, takwa lah yang kita bawa. Masya-Allah. Jadi teruskan, selain daripada takwa, special obat Ramadan ini, boleh special obat Ramadan ini adalah rahmat Allah dalam bulan Ramadan itu. Rahmat Allah yang bercurah-curah. Jadi bagaimana dalam madrasah Ramadan ini kita sentiasa menginginkan rahmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Doktor.
Di antara yang disebutkan itu adalah syahrul Ramadan awwaluhu rahmah awsatuhu maghfirah akhiruhu idkun minan nar. Jadi di antara yang akan diperolehi bagi orang-orang bertakwa yang menjalankan ibadah Ramadan dan kemudian menghasilkan takwa. Nah, di antara ciri-ciri orang bertakwa itu adalah memperolehi kasih sayang Allah. Jadi pernah terjadi Rasulullah SAW sedang bersama para sahabatnya, faja'a ilaihi Jibril, lalu kemudian datang kepada beliau malaikat Jibril, faqala lahu, malaikat Jibril kemudian berkata kepadanya, ini hadisnya agak panjang di dalam makna saja. Lalu malaikat Jibril bercerita Allah telah menciptakan seorang hambanya, lalu dia taruh di satu tempat di tengah lautan, tapi di sana ada darat kecil, diberikan satu sumber mata air yang tawar untuk minum, untuk berwudu, lalu kemudian ditumbuhkan satu pokok delima. Pokok delima ini setiap malam berbuah satu saja untuk ia makan dengan buah delima, lalu kemudian minum dari air tawar yang ada di tengah lautan, tapi Allah bagi dia air tawar. Tugas orang atau hamba Allah ini adalah beribadah, hanya untuk beribadah, dihidupkan selama 500 tahun. Cerita malaikat Jibril kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Aindana fi sujudihi, ketika orang ini berada dalam sujudnya, faqala fi munajatihi, lalu dia berkata dalam munajatnya, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan aku bersujud. Lalu kemudian Allah matikan dia. Dan nanti kata malaikat Jibril, orang ini akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan ia bersujud. Lalu kemudian Allah perintahkan kepadaku untuk membawa ia ke dalam surga Allah, tetapi dengan rahmat kasih sayang Allah. Apa yang terjadi setelah orang ini ditawarkan masuk surga dengan kasih sayang rahmat Allah? Ia berkata dengan begitu hebatnya, aku tidak mau masuk ke surga dengan rahmat kasih sayang Allah. Aku ingin masuk surga dengan hasil ibadahku selama 500 tahun. 3 kali Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menawarkan dia masuk surga dengan kasih sayang Allah. Lalu kemudian dikatakan tidak. Akhirnya kata Allah, coba timbang, hisab dia semua amalan ibadah 500 tahun dengan nikmat yang aku bagi kepada dia selama 500 tahun. Ternyata setelah ditimbang, hasilnya nikmat Allah yang ia terima selama 500 tahun tidak mampu dikalahkan oleh amal ibadah 500 tahun. Bayangkan, ibadah terus, tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Tidak seperti kita, ibadah kita tadi lurus kata profesor bahwa kita lakukan sembahyang 5 kali sehari semalam. Dia tidak terus beribadah bersujud kepada Allah selama 500 tahun, tapi tidak mampu membayar dengan amal ibadah 500 tahun itu semua nikmat Allah yang bagi. Subhanallah. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Tentu jawabannya tidak akan mungkin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabatku, kita ini akan masuk ke dalam surganya Allah bukan dengan hasil amalan ibadah yang kita lakukan, bukan dengan ibadah puasa, bukan dengan sembahyang, bukan dengan zakat, bukan dengan sedekah yang kita lakukan. Kita akan masuk ke surganya Allah birahmatillah illa, kata sahabat kemudian, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Hatta ana, aku juga kata Rasulullah tidak akan masuk surga Allah dengan amalan yang aku lakukan.
Rasulullah, napasnya beliau saja itu adalah ibadah. Jangankan berdiri, bernapas saja ibadah. Tetapi beliau katakan, aku pun tidak akan masuk surga dengan amalan yang aku lakukan. Illa ayyataghammani Allahu bi rahmatihi, kecuali Allah bagi aku rahmat kasih sayangnya, barulah aku akan masuk surga. Demikian pula dengan kita. Lalu ada soalan, nah, bagaimana kalau itu amal puasa kita? Bagaimana ibadah, mengaji Quran kita? Bagaimana sembahyang kita? Bagaimana sedekah zakat kita? Semua amal yang kita lakukan tak ada yang sia-sia. Allah akan kira semua itu. Maka dengan amal ibadah yang kita lakukanlah kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Kita akan memperoleh kasih sayang Allah. Maknanya, bagi orang yang tidak melakukan amal ibadah tak akan mungkin dapatkan kasih sayang Allah. Jadi di sini fungsi amal di sini adalah untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Dengan itulah kemudian kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa konteksnya dengan Ramadan? Awal rahmah. Awal Ramadan Allah turunkan kasih sayangnya. Bagaimana kita akan memperoleh kasih sayang itu? Dengan dua cara. Yang pertama sekali adalah eratkan hubungan kita dengan Allah. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya sembahyang, semua nusuk, semua ibadah yang kulakukan, hidup dan mati karena Allah. Nah, ini kalau kita hidupkan jiwa kita ini untuk Allah, maka kasih sayang Allah itu akan tercurah kepada kita. Nah, apa cirinya? Apa buktinya? Nanti kita lihat yang kedua. Yang kedua, cara memperoleh kasih sayang kedua adalah hubungan baik kita dengan makhluk Allah, tidak setakat manusia, makhluk Allah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ini dengan kasih sayang Allah akan kita peroleh dengan hubungan baik kita dengan Allah. Bayangkan Nabi Daud membaca kitab Zabur, tiba-tiba lewat di depannya seekor cacing merah, dudatul hamra. Dalam hati dia tidak organ, dalam hati dia kata gini, begitu lewat, apa yang Allah tuju ini? Kenapa diciptakan cacing merah? Dalam hati dia katakan, apa tujuannya Allah menciptakan cacing merah? Lalu Allah bagi peluang kepada cacing merah berbicara kepada Nabi Daud. Wahai Daud, engkau bertanya kepada Allah, mengapa Allah menciptakan kami para cacing merah? Ketahuilah, fi nahari alhamani rabbi an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat ini Allah perintahkan kepada kami para cacing merah setiap pagi hingga terbenam matahari untuk membaca sebanyak 1000 kali. Cacing merah suruh baca 4 kalimat yang luar biasa. Dan rupanya setelah kita kaji dalam kitab-kitab Isra wal Mi'raj, ketika Nabi berjumpa dengan baginda Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun memberikan pesan, nasihat, wasiat kepada Nabi kita. Wahai Muhammad, aku wasiatkan 4 kalimat ini bagi kepada umat-umatmu untuk membacanya. Supaya apa? Supaya tanah-tanah surganya terus berbau wangi harum. 4 kalimat ini nasihatnya sama dengan bacaan cacing merah. Jadi sayang kita kepada makhluk Allah tidak setakat manusia. Dibuktikan lagi dengan cerita. Ini mungkin kalau kita mau cerita lagi yang forum tamasya akhir kita yang lepas-lepas tuh, kita sudah cerita tentang Sayyidina Umar kan? Ya, masuk atau malaikat mungkar nakir tidak bertanya, tidak jadi bertanya kepada beliau. Kenapa?
Maknanya, kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, maka eratkan hubungan baik kita dengan Allah, kuatkan hubungan harmoni kita dengan orang atau makhluk-makhluk Allah, sehingga apa yang kita lakukan ini insya Allah akan membagi. Maka ciri atau bukti orang yang mendapatkan rahman kasih sayang Allah di bulan Ramadan pada 10 malam atau 10 hari terakhir pertama itu apa? Apa buktinya? Semakin sayang kita kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada keluarga, kepada orang. Kalau kita sudah melakukan ibadah puasa 10 hari pertama, kita akan dikatakan orang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah kalau kita merasa semakin cinta, semakin sayang kepada makhluk Allah, terutama kepada keluarga. Kalau tidak, ketika sudah puasa 10 hari 10 malam, tiba-tiba rasa benci, rasa marah ini semakin kuat ada pada diri kita. Hati-hati, kita belum mendapatkan kasih sayang Allah di 10 hari pertama itu. Nah, jadi dua saja kuncinya tadi. Kuatkan hubungan baik kita dengan Allah, dan juga jangan pernah berbuat zalim kepada makhluk Allah apapun wujudnya. Allah. Masya Allah, syukur Ustaz. Itulah rahmat kasih sayang Allah untuk kita diberikan khusus dalam bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga kita dipertemukan dalam beberapa hari ini Ramadan. Mudah-mudahan kita ditemukan dengan Ramadan. Jadi Ustaz sudah berapa puluh tahun Ustaz? Berpuluh tahun, 30 tahun, 40 tahun. Jadi bagaimana nih Ustaz, kita akan sentiasa, mungkin nasihat daripada Ustaz, bagaimana kita akan sentiasa Ramadan dari tahun ke tahun ini sentiasa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bagaimana caranya? Iya, baik begitu. Yang pertama sekali untuk seperti begitu adalah kita melaksanakan ayat itu sendiri, yaitu kekalkan iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu, tetap dengan keimanan tersebut. Keep, kita punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, kita mesti perkokoh, kita mesti kuatkan iman tersebut. Karena iman ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ia bertambah dan berkurang. Zadathum imana. Orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia akan menambah iman. Jadi kita datang puasa, kita tambahkan iman kita. Sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya puasa yang lalu kita melakukan ini, kita tingkatkan pada puasa yang ini. Seandainya pada tahun lalu kita tidak melaksanakan sesuatu amalan, kita amalkan malam yang ini. Tahun lalu kita tidak sembahyang sunat, kita sembahyang sunat. Tahun lalu kita membaca Al-Quran hanya berapa juz saja, kita baca Al-Quran. Sekarang kita khatamkan beberapa kali. Itu namanya tambah. Zadathum imanan. Hanya kita akan tambahkan dengan keimanan kita tersebut. Itu dengan niat itu. Tapi nanti misalnya terjadi ini, terjadi itu, akhirnya kita tidak, tapi niatnya sudah dapat. Dengan niat tersebut kita sudah dapatkan pahala yang baik. Karena dikatakan bahwa niat seorang mukmin ini lebih utama daripada amalannya. Beramal tanpa niat tidak diterima. Berniat sebelum amal sudah ada pahala. Itu orang iman. Orang-orang yang beriman. Jadi zadathum iman. Jadi kita keep quiet, kita pegang itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Diri kita ini jadikan diri kita sebagai orang yang beriman, yang mana disuruh oleh ayat itu, wahai orang yang beriman. Kalau kita beriman, maka kita akan tambah. Dengan pengertiannya adalah istiqomah, yaitu konsisten. Kita amal yang ada kita laksanakan sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keep istiqomah, terus istiqomah dengan keimanan kita. Wallahu a'lam. Jadi akhirlah daripada dokter nasihat untuk Ramadan ini, bagaimana kita ingin memaksimalkan sebaik mungkinlah peluang ataupun ini. Kalau kita sel itu berebut-rebut tuh ni tawaran daripada Allah ini, bagaimana kita akan ingin memaksimalkan sebaik mungkin, bagaimana caranya? Jadi tadi sudah dijelaskan dengan sangat luar biasa Profesor bahwa kunci utama dari ibadah itu ada pada istiqomah.
istiqomah. Jadi walaupun amalan kita itu sedikit, kalau istiqomah maka insya Allah Allah akan bagi yang terbaik. Alhamdulillah juga pengajian kita ini sangat istiqomah kan. Jadi terus buat borong insya Allah ini istiqomah. Istiqomah ini khairun min alfi karamah. Jauh lebih baik dibandingkan Allah bagi kita keutamaan 1000 keutamaan. Ini istiqomah. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya untuk kita sama-sama mencoba mengevaluasi diri, puasa yang kita lakukan ini ada tanamkan dalam diri kita keinginan untuk menjadi puasa yang lebih sempurna dari sebelumnya. Sebab kalau kita tidak ada keinginan dari yang berkatakan bahwa niatkan dari sekarang aku akan berpuasa besok ke level, kalau kita berbicara level 2 yang lebih kuat. Jadi tidak lagi ingin stay di level yang satu itu. Maka usahakan dari sekarang kita berlomba-lomba untuk mencari yang terbaik itu. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, lau ya'lam ummati ma fi Ramadan. Sekiranya umatku tahu apa rahasia di dalam bulan suci Ramadan itu, la tamannawna anna hadhihi sanah kullaha Ramadan. Maka mereka akan berkeinginan supaya Allah jadikan semua bulan yang 12 bulan ini menjadi bulan Ramadan. Karena begitu spesialnya. Karena itu mari kita sama-sama merebut peluang ini. Jangan sampai kita kehilangan. Jangan sampai ibarat tamu yang hebat datang ke rumah kita tidak mendapatkan apapun dari tamu itu. Maka usahakan istiqdad, bersedia dari sekarang, persiapkan diri untuk menyambut tamu yang luar biasa itu. Dengan apa? Memperbanyak ilmunya, ilmu tentang puasa. Sebab jangan hanya kita memperbanyak ilmu tentang masak-memasak, ilmu tentang shopping, tetapi ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang bagaimana meningkatkan kualitas puasa kita. Akhirnya mari kita sama-sama merebut peluang ini, sehingga kita tidak tahu akankah Allah bagi kita sampai di hari Selasa atau Rabu untuk menjalankan ibadah puasa, atau jangan-jangan kita habis sebelum atau selepas forum ini. Maka farihah, bergembira, bersukacita dengan datangnya Ramadan ini adalah sebuah kebahagiaan. Allahu a'lam bishawab. Amin, amin. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang baik, dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan tahun ini, dan sama-sama kita diniat, sama-sama di habis forum ini seperti yang dinasihatkan oleh guru-guru kita ini, kita sama-sama pasang niat. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik buat kita, menjadikan kita insan yang lebih dekat, kita keluar daripada madrasah Ramadan ini dengan kita la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pihak penganjur. Insyaallah kan ada lagi program-program yang datang, dan ahlan semua ahlan datanglah program-program seperti ini. Kita ramai-ramaikan lagi, sebar-sebarkan kepada yang lain. Moga-moga manfaat ini bukan sahaja terberhenti di sini, tetapi meluas kepada yang lain juga. Insyaallah kita pasang niat yang baik, dan moga-moga kita terus istiqamah di jalan yang kita ada ini. Terima kasih semua Dr. Prof, terima kasih semua Syekh, terima kasih bacaan yang baik tadi, masya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insyaallah pada lain kesempatan. Selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat bertemu dengan Lailatul Qadar insyaallah. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi